Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai homomorfisme. Adapun saya Sintia Wulandari sebagai pemateri pertama, kemudian Nadila Ristiono sebagai pemateri kedua, dan Nipa Nirvana sebagai pemateri ketiga. Langsung saja untuk mengefektifkan waktu. Definisi homomorfisme. Definisi yang pertama, suatu pemetaan F dari R ke R aksen disebut suatu homomorfisme ring apabila untuk setiap A, B anggota himpunan bilangan real berlaku A, F, A tambah B sama dengan FA ditambah FB, kemudian yang B, FA kali B sama dengan FA aksen FB. Definisi yang kedua, selain definisi di atas, homomorfisme ring juga memiliki definisi khusus. Di antaranya adalah yang pertama, suatu homomorfisme ring yang bersifat injektif satu disebut dengan monomorfisme ring. Yang kedua, suatu homomorfisme ring yang bersifat surjektif pada disebut dengan epimorfisme ring. Kemudian yang ketiga, suatu homomorfisme ring yang bersifat bijektif, injektif, dan surjektif disebut dengan isomorfisme ring. Definisi yang ketiga, suatu homomorfisme dari suatu ring ke dalam dirinya sendiri dinamakan suatu endomorfisme, dan suatu endomorfisme yang bijektif dinamakan automorfisme. Kemudian definisi yang keempat, diketahui fungsi F memetakan A ke B sebarang fungsi dan S sebarang himpunan bagian dari B, himpunan F min 1S didefinisikan sebagai semua elemen A yang dibawa F ke elemen S. F inverse S sama dengan X dalam A di mana Fx dalam S. Himpunan F inverse S dinamakan prapeta atau inverse image dari S di bawah F. Kemudian teorema homomorfisme. Teorema yang pertama, misalkan R adalah suatu ring dan R juga merupakan suatu ring, bila pemetaan F R ke R aksen adalah suatu homomorfisme ring, maka F0 sama dengan 0 aksen, dengan 0 merupakan unsur 0 di R, dan 0 aksen merupakan unsur 0 di R aksen. F min A sama dengan min FA untuk semua A anggota bilangan A besar. Pembuktian, F sama dengan 0 aksen dengan 0 merupakan unsur 0 di R dan 0 aksen merupakan unsur 0 di R aksen. Ambil sebarang A anggota dari R, 0 merupakan unsur 0 di R yang berarti A tambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A. Sedemikian sehingga FA sama dengan FA plus 0 sama dengan FA ditambah F0. Dan FA sama dengan F0 tambah A sama dengan F0 ditambah FA. Maka FA sama dengan FA tambah F0 sama dengan F0 tambah FA. Ini berarti F0 merupakan unsur di R aksen. Karena unsur 0 di R aksen adalah 0 aksen, maka sifat ketunggalan unsur 0 didapat F0 sama dengan 0 aksen. Pembuktian yang kedua,
Untuk F min A sama dengan min FA untuk semua A anggota himpunan bilangan A atau anggota himpunan A. Ambil sembarang A anggota R, maka min A anggota R yang berarti A tambah min A sama dengan min A tambah A sama dengan 0. Sedemikian sehingga F0 sama dengan FA tambah min A sama dengan FA tambah F min A. Dan F0 sama dengan F min A tambah A sama dengan F min A ditambah FA. Maka F0 sama dengan FA ditambah F min A sama dengan F min A ditambah FA. Dari pembuktian F0 sama dengan 0 aksen, didapatkan FA ditambah F min A sama dengan F min A ditambah FA sama dengan F0 sama dengan 0 aksen. Dengan sifat ketunggalan dari unsur balikan atau inverse, maka F min A sama dengan min FA. Teorema yang kedua, jika F pemetakan A ke B homomorfisme ring, maka FA ring bagian dari B. Pembuktian, karena F0 sama dengan 0 aksen, maka paling tidak FA mengandung F0, sehingga FA bukan himpunan kosong. Karena F mengawetkan operasi tambah, maka F merupakan homomorfisme ring dari A tambah ke B tambah. Oleh karena itu, FA tertutup di bawah operasi penjumlahan dan berlaku juga Fx min Fy sama dengan Fx tambah min Fy yang terletak dalam FA. Untuk semua Fx, Fy sama dengan Fxy. Untuk semua Fx, Fy dalam Fa dan dengan mengingat A tertutup, maka Xy dalam A. Sehingga Fx, Fy dalam Fa berarti Fa tertutup terhadap operasi perkalian. Materi selanjutnya yaitu teorema 3. Diketahui F memetakan A ke B merupakan homomorfisme ring dengan peta FA. Yang pertama, jika A komutatif, maka FA komutatif. Yang kedua, jika A mempunyai elemen satuan 1 dan F1 tidak sama dengan 0, maka satuan untuk FA. Selanjutnya, apabila F1 sama dengan 0, maka FA sama dengan himpunan kosong. Nah, yang mana ini merupakan ring yang trivial. Yang ketiga, jika A daerah integral, maka FA tidak perlu daerah integral. Dan yang keempat, jika A field dan F1 tidak sama dengan 0, maka FA field. Untuk pembuktiannya, yang pertama, jika A komutatif untuk sebarang Fx, Fy dalam Fa, maka berlaku Fx dikali Fy sama dengan Fxy sama dengan Fyx. Maka sama dengan Fy dikali Fx. Sehingga Fa komutatif. Untuk pembuktian yang kedua, jika F1 sama dengan 0, maka untuk sebarang Fx dalam Fa berlaku Fx sama dengan Fx dikali 1 sama dengan Fx dikali F1 sama dengan Fx dikali 0 sama dengan 0. Sehingga Fa sama dengan himpunan kosong. Dan akibatnya Fa tidak memiliki elemen satuan. Selanjutnya, jika F1 tidak sama dengan 0, maka F1 dikali Fx sama dengan F1 dikali X sama dengan Fx. Dan Fx kali F1 sama dengan Fx dikali 1 sama dengan Fx. Sehingga F1 merupakan elemen satuan dalam Fa. Untuk pembuktian yang ketiga,
Jika didefinisikan pemetaan F, Z ke Z6 dengan N dalam Z dipetakan ke sisi pembagian dari N dengan 6, maka F merupakan homomorfisme yang surjektif, sehingga Fz sama dengan Z6. Dalam hal ini, Z6 bukan daerah integral, karena 2,3 sama dengan 0 dengan 2,3 dalam Z6, sedangkan Z daerah integral. Untuk pembuktian yang keempat, diketahui A field. Jika F1 tidak sama dengan 0, maka FA mempunyai elemen satuan F1. Diambil sebarang Fx tidak sama dengan 0, karena F merupakan homomorfisme ring terhadap penjumlahan, maka F0 sama dengan 0. Selanjutnya, karena A field, maka untuk X dalam A dan X tidak 0, maka terdapat X inverse. Sehingga Fx inverse merupakan inverse terhadap perkalian dari Fx, dan berlaku Fx dikali Fx inverse sama dengan Fx dikali X inverse sama dengan F1. Ini berarti Fx inverse sama dengan Fx inverse. Selanjutnya, dengan cara yang sama dapat kita peroleh Fx inverse dikali Fx sama dengan F1. Maka kita peroleh Fx inverse sama dengan Fx inverse. Selanjutnya, teorema 4. Jika F memetakan A ke B merupakan suatu homomorfisme ring dengan inti char F sama dengan K, X dalam A di mana Fx sama dengan 0, maka K ideal dalam A. Untuk pembuktiannya, di sini karena F0 itu sama dengan 0, maka 0 berada di dalam K, sehingga K tidak kosong. Selanjutnya, ambil sebarang XY dalam K dan sebarang A dalam A. Maka Fx min Y sama dengan Fx min Fy sama dengan 0 min 0 sama dengan 0. Selanjutnya, Fax sama dengan Fa dikali Fx sama dengan Fa dikali 0 sama dengan 0. Dan untuk Fxa sama dengan Fx dikali Fa sama dengan 0 dikali Fa sama dengan 0. Hal ini berarti X min Y, Ax, dan Xa berada di dalam K. Sehingga dengan mengingat definisi di bawah ini, K ideal. Untuk definisinya, diketahui himpunan bilangan bulat merupakan ring komutatif dengan elemen satuan. Dibentuk 2 sama dengan A dikali 2, di mana A anggota bilangan bulat sama dengan 2Z, yaitu himpunan bilangan genap merupakan ideal dalam Z atau bilangan bulat. Secara umum, untuk B anggota bilangan bulat, maka B sama dengan AB, di mana A itu merupakan anggota dari bilangan bulat, sama dengan BZ adalah ideal yang dibangun oleh B. Teorema selanjutnya yaitu teorema 5. Jika F field dan F memetakan F ke B merupakan suatu homomorfisme ring, maka berlaku salah satu. Yang pertama, F itu isomorfisme antara F dan peta dari F, atau F itu merupakan homomorfisme trivial, yaitu Fx sama dengan 0 untuk semua X. Untuk pembuktiannya, karena char F, himpunan bagian dari F, merupakan ideal dari field F, dan dengan mengingat teorema, maka berlaku salah satu char F sama dengan himpunan kosong, atau char F sama dengan F. Jika char F sama dengan himpunan kosong,
maka F itu injektif, dan akibatnya F isomorfisme dari F ke FF. Dan karena F pasti surjektif dari F ke FF. Selanjutnya, apabila ker F sama dengan F, maka jelas bahwa untuk setiap X dalam F berlaku X anggota ker F, atau Fx sama dengan 0. Selanjutnya, teorema 6. Diketahui F memetakan A ke B merupakan suatu homomorfisme ring. Yang pertama, jika S ideal dalam FA, maka F inverse S ideal dalam A. Yang kedua, jika S ring bagian dari B, maka F inverse S ring bagian dari A. Untuk pembuktiannya, yang pertama, jika diambil XY dalam F inverse S, maka Fx sama dengan S aksen anggota S, dan Fy sama dengan S double aksen anggota S. Dan di sini karena S ideal dalam FA, berarti X min Y berada di dalam F inverse S. Selanjutnya, jika kita ambil sebarang A dalam A, maka FAX sama dengan FA dikali Fx sama dengan FA dikali S aksen. Dan untuk Fxa sama dengan Fx dikali Fa sama dengan S aksen dikali Fa, berada di dalam S. Selanjutnya, karena Fa berada di dalam Fa dan S ideal dalam Fa, berarti Ax dan Xa berada di dalam F inverse S. Sehingga terbukti bahwa F inverse S ideal di dalam A. Untuk yang kedua, pembuktiannya, jika diambil sebarang XY dalam F inverse S, maka Fx sama dengan S aksen anggota S, dan Fy sama dengan S double aksen anggota S. Akibatnya, Fx min Y itu sama dengan Fx min Fy, sama dengan S aksen min S double aksen anggota S. Hal ini dikarenakan S ring bagian dalam B. Di samping itu, Fxy sama dengan Fx dikali Fy, sama dengan S aksen dikali S double aksen anggota S. Dan Fyx sama dengan Fyfx sama dengan S double aksen dikali S aksen anggota S. Dan didapatkan bahwa X min Y, Xy dan Yx berada di dalam F inverse S. Sehingga terbukti bahwa F inverse S ring bagian dari A. Barangkali hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan pada pemateri ketiga. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai materi contoh soal homomorfisme. Soal pertama, tunjukkan apakah fungsi f dari Z ke R dengan FA sama dengan A adalah suatu homomorfisme ring. Yang pertama yaitu FA ditambah B sama dengan FA ditambah FB. Maka A ditambah B sama dengan A ditambah B. Maka A tambah B sama dengan A tambah B. Untuk yang kedua, jika F A dikali B sama dengan F A dikali FB, maka A dikali B sama dengan A dikali B. Maka A kali B sama dengan A kali B. Karena untuk F A ditambah B sama dengan FA ditambah FB, dan FA dikali B sama dengan FA dikali FB, maka fungsi F dari Z ke R untuk FA sama dengan A merupakan homomorfisme ring. Untuk nomor 2, misalkan alfa adalah pemetaan dari Z2 ke Z2 dengan aturan untuk sebarang X elemen Z, AX sama dengan X kuadrat.
tunjukkan bahwa alfa merupakan suatu homomorfisme ring. Untuk penyelesaiannya, ambil sembarang A, B elemen Z2. Maka alfa A ditambah B sama dengan A tambah B kuadrat, sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat, sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, sama dengan alfa A ditambah alfa B. Untuk persamaan yang pertama. Sebagai catatan, AB sama dengan BA. Karena Z2 adalah ring komutatif dan 2AB sama dengan 0 dalam Z2, selanjutnya dengan sifat komutatif dan perkalian diperoleh alfa AB ditambah AB kuadrat sama dengan A kuadrat dikali B kuadrat sama dengan alfa A dikali alfa B. Berdasarkan persamaan 1 dan 2, maka dapat disimpulkan bahwa alfa merupakan suatu homomorfisme ring. Untuk nomor 3, diketahui K yaitu ring bilangan kompleks dan M yaitu ring matriks persegi order 2 dengan elemen-elemen bilangan real. Dipetakan atau pemetaan fungsi dari K ke M didefinisikan oleh F A ditambah BI sama dengan matriks A, B, negatif B, dan A. Untuk semua A ditambah BI elemen bilangan K. Pertanyaan yang pertama yaitu apakah F homomorfisme ring? Yang kedua, apakah F homomorfisme? Yang ketiga, apakah F epimorfisme? Dan yang keempat, apakah F isomorfisme? Untuk penyelesaian yang pertama, yaitu kita ambil X sama dengan A tambah BI, dan Y sama dengan C ditambah DI, elemen bilangan K. Maka Fx sama dengan F A tambah BI, maka matriks A, B, negatif B, dan A. Fy sama dengan F dikali C tambah DI, yaitu menjadi matriks C, D, negatif D, dan C. Karena X, Y elemen K dan K sama dengan ring, maka X tambah Y sama dengan A tambah BI ditambah C tambah DI sama dengan A ditambah C ditambah B tambah D I elemen bilangan K. XY sama dengan A ditambah BI, C ditambah DI sama dengan AC dikurangi BD, dan ditambah BC ditambah AD, I elemen bilangan K. Sehingga F X tambah Y sama dengan F A tambah C ditambah B ditambah D dikali I. Untuk matriksnya bisa dilihat. Maka hasilnya F A tambah BI dikali F C tambah DI, maka Fxy sama dengan Fx ditambah dikali Fy. Jadi F sama dengan homomorfisme ring. Untuk penyelesaian yang kedua, yaitu jika F dari K ke M injektif jika dan hanya jika untuk semua A, B elemen bilangan K dengan FA sama dengan FB ke A sama dengan B. Ambil sembarang A sama dengan X tambah YI dan B sama dengan P tambah QI elemen bilangan K dengan FA sama dengan FB. Dari FA sama dengan FB maka menjadi F X tambah YI sama dengan F P tambah QI. Untuk matriksnya, maka diperoleh X sama dengan P ditambah Y dan Y sama dengan Q. Karena A sama dengan X tambah YI, maka A sama dengan P tambah QI. Maka A sama dengan B. Sehingga F surjektif, jadi F sama dengan epimorfisme. Untuk pertanyaan penyelesaian yang ketiga, jika F K ke M surjektif,
Jika dan hanya jika untuk semua Y elemen bilangan M, ada X elemen K untuk setiap GX sama dengan Y. Ambil sembarang matriks yaitu A, B, negatif C, dan D, elemen bilangan M, maka untuk A ditambah BI elemen K, untuk setiap G, A tambah BI sama dengan matriks A, B, negatif C, dan D. Sehingga F surjektif jadi F sama dengan epimorfisme. Untuk penyelesaian yang D, F bijektif. Karena F injektif dan F surjektif, maka F isomorfik.